gede gajinya itu adalah si shift malamnya gitu. Karena satu kali shift malam kalau di tempat aku dulu ya, dia bisa 6.000 sampai 7.000 yen gitu, which hampir sejutaan ya, 700 ribuan kayak gitu. Minasan, yahoo. Balik lagi di podcast Harenohi episode 4. Jadi di sini kita akan bahas tentang apa sih kerja Kaigo itu bareng gestar kita Sukma Sensei. Sukma Sensei, jika suka onegaishimasu. Hai, halo semuanya, minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama aku Sukma. Di Harenohi aku menjabat sebagai manajer pendidikan sekaligus pengajar bahasa Jepang dan juga Kaigo. Oke, Sukma Sensei di sini udah berapa lama nih? Untuk Harenohi? Aku di LPK Harenohi dari batch 3 ya, batch 3 pertengahan sampai batch 7 ini. Berarti udah 2 tahunan? 2 tahun lebih ya? Betul. Terus kemudian udah melolosin berapa orang nih? Dari batch berapa nih? Kayaknya sih udah banyak ya, cuma mungkin perkiraan sekitar 90-an orang mungkin ya. Udah aku lolosin kayak gitu. Jadi Sukma Sensei dulu kerja di bidang Kaigo di Jepang gitu? Betul. Selama berapa tahun Sensei? Dulu aku kerja Kaigo di daerah Kyushu ya, itu selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? Betul. Terus ada pengalaman paling berkesan nggak sih Sensei selama kerja Kaigo? Pengalaman paling berkesan selama bekerja sebagai Kaigo apa ya? Mungkin salah satunya adalah aku jadi bisa belajar dialek daerah. Jadi dulu tuh kan kalau kita belajar di sekolah tuh bahasa Jepangnya yang emang cuma formal gitu ya. Tiba-tiba aku ke daerah Kyushu tuh ternyata ada dialek khususnya gitu, dan itu benar-benar beda sama yang dipelajari gitu. Tapi menurut aku itu sangat berkesan karena jadinya sekarang aku bisa tuh bahasa dialek sana. Oke. Tadi kan Sensei bilang ada dialek yang berbeda di yang pas dipelajarin di Indonesia dengan pas yang di Jepang. Betul. Bisa dicontohin nggak Sensei? Apa tuh? Ya. Boleh banget. Ini dulu kan aku kerjanya di Kyushu ya, minasan di Sagakeng gitu, di prefektur Saga. Jadi ada beberapa bahasa yang memang sangat berbeda. Contohnya nih, kata sifat i. Kata sifat itu kan seperti atsui, samui, nemui gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Sagabeng itu huruf i-nya akan diganti dengan k gitu. Jadi contohnya dia jadi samui jadi samuka, nemui nemuka, kayak gitu, atsui atsuka, kayak gitu. Itu untuk kata sifat i. Terus ada juga bahasa Jepangnya itu apa ya? Dia kayak tidak mau makan. Kalau tidak mau makan kan kita belajarnya tabenai gitu ya. Tapi biasanya orang Saga bilangnya kuang gitu. Dari kuimas ya, ke bentuk nai gitu, jadi kuanai, terus disingkat lagi jadi kuang seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti itu. Sensei dulu kerja pakai visa apa tuh kalau boleh tahu? Aku visanya dulu Tokutei Gino juga. Tokutei Gino Kaigo. Buat orang-orang yang nggak paham tentang visa TG itu boleh dijelasin Sensei? Oke, boleh ya. Jadi TG atau Tokutei Gino atau dalam bahasa Inggrisnya itu Specified Skilled Worker ya, minasan. Jadi itu visa untuk pekerja-pekerja profesional bisa dibilang gitu ya, karena kan kita semua melalui sertifikasi, melalui ujian gitu. Jadi bukan random dikirim ke Jepang kayak gitu ya. Makanya biasanya kalau visa TG itu orangnya memang sudah berkualifikasi gitu, bagus, dan biasanya dia siap kerja kayak gitu. Sekarang mungkin kita langsung bahas ke pertanyaan Sensei. Jadi ada 2 topik. Yang topik pertama itu mengenal Kaigo, kemudian yang kedua tentang peluang kerjanya Sensei. Oke. Pertanyaan yang pertama mungkin buat teman-teman yang baru dengar Kaigo tuh sebenarnya apa sih Sensei? Bisa dijelaskan? Hai, mungkin untuk minasan yang belum familiar ya sama istilah Kaigo gitu ya. Jadi Kaigo itu kalau dalam bahasa Indonesia perawatan lansia. Jadi basically kita merawat, cuma lebih spesifiknya lagi merawat orang tua, merawat lansia kayak gitu. Nah, merawatnya sendiri bukan secara medis ya, tapi memang merawat untuk membantu kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi kayak gitu.
Oke, tapi kalau semisal di Indonesia dia udah profesinya di medis itu poin plus nggak sih sebenarnya? Benar. Misalkan nih minasang ada yang di Indonesianya perawat gitu ya, atau dokter contoh, atau pernah merawat lansia, itu biasanya jadi poin plus tuh untuk nanti saat perekrutan kayak gitu. Terus ada nih sensei di berita kenapa sih Kaigo tuh sangat dibutuhin di Jepang. Terus kemudian juga pendaftarannya di Indonesia itu juga sangat membludak banget. Oke, mungkin salah satu faktornya adalah di Jepang ini kan sekarang untuk angka pernikahannya ya dan juga angka remajanya itu sangat menurun gitu. Sampai ada beberapa sekolah tuh yang dia tutup karena anak-anaknya sedikit gitu ya. Nah, sedangkan populasi orang tuanya sendiri semakin meningkat gitu. Jadi memang sangat kekurangan tenaga profesional untuk merawat mereka gitu. Makanya akhirnya dibukalah tuh peluang kerja untuk orang-orang luar negeri termasuk Indonesia kayak gitu. Kalau untuk Kaigo sendiri aktivitas sehari-harinya tuh seperti apa sih Sensei? Dari pagi sampai malam? Oke, jadi untuk aktivitas pekerjaan Kaigo ya dari pagi sampai malam itu gimana aja sih? Jadi dari pagi nih nanti kan lansianya kita bangunin ya gitu, habis kita bangunin tidur kita gantiin tuh bajunya piyamanya, kemudian kita antar mereka ke toilet, habis itu kita bawa untuk sarapan gitu ya, jadi sekitar jam 8-9 tuh mereka sarapan, habis sarapan biasanya langsung kita antar buat perawatan mulut ya, kalau yang masih ada giginya sikat gigi, kalau udah pakai gigi palsu dicuci gigi palsunya kayak gitu. Terus habis itu nanti biasanya ada yang diantar ke ofuro mandi, ada yang dia bersantai nonton TV, ada yang ke toilet dan lain sebagainya gitu. Sampai nanti sekitar jam 12-an itu makan siang. Habis makan siang nanti mereka free time gitu. Jadi biasanya ada yang tidur siang gitu ya. Mereka ada tidur siangnya juga. Biasanya tuh maksimal 2 jam aja. Karena kalau kebanyakan nanti malamnya susah tidur ya. Gitu. Habis itu setelah itu jam 3 itu nanti ada oyatsujikang, jadi kayak snack time gitu ya. Nanti mereka ada yang minum teh, minum kopi, terus ngemil gitu dan lain sebagainya. Sampai jam 5 itu nanti makan malam. Habis itu jam 6-an tuh biasanya udah mulai diantar-antar lagi ke kamarnya gitu. Jadi habis itu tinggal tidur aja sih biasanya. Izin bertanya sih Sensei, kalau semisal dari nenek-nenek atau kakek-kakek di sana, misal siangnya kita suruh tidur, terus mereka nggak mau tuh, cara ngatasinnya sih gimana sih Cindy? Hai, oke, bener banget ya. Ini memang kayak anak-anak minasang, kadang susah ya kita suruh-suruhnya gitu. Gimana kalau dia nggak mau kita suruh tidur, tekannya sebenarnya banyak aktivitas lain selain tidur siang. Ya udah, misalkan kita suruh dia baca buku, nonton TV, atau ngerjain yang lain gitu. Tapi kalau memang kita pengennya dia tidur siang, nanti kamu berarti harus kowe kakek atau membujuk gitu. Makanya Kaigo itu harus jago-jago membujuk minasang gitu. Gitu deh. Sensei, aku mau nanya nih, jenis panti di Jepang tuh ada banyak, bisa dijelasin tuh apa aja? Oke, betul ya. Jadi jenis-jenis panti di Jepang tuh kan ada banyak ya minasang, tapi secara garis besar itu yang pertama ada yang namanya tokuyo. Tokuyo itu dia biasanya panti di mana lansianya itu menetap di situ, jadi dia nginep di situ gitu ya. Nah biasanya kalau tokuyo itu nanti bentuk di dalamnya itu dia unit kayak gitu. Jadi misalkan kamu nanti di lantai 3 unit 1, unit 2 kayak gitu. Jadi ngurusnya juga nggak terlalu banyak. Biasanya sekitar 10 sampai 20 aja sih gitu. Cuma nanti yang shiftnya banyak orangnya kayak gitu. Nah yang kedua itu ada yang namanya rokeng atau dia panti rehabilitasi ya gitu. Jadi biasanya untuk lansia-lansia yang dia ada penyakit tokane, nah itu nanti dirawatnya di rokeng kayak gitu. Nanti kalau udah sembuh ganti lagi lansianya seperti itu. Jadi memang dia pertukarannya banyak gitu kayak gitu. Dan dia biasanya sistemnya itu nggak per unit. Jadi biasanya kita sehari itu ngurusnya lebih banyak ya. Bisa kayak sekitar 30 orangan kayak gitu dalam satu tempat gitu ya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya day sabisu atau day service. Nah kalau day service ini dia cuma di siang hari aja biasanya sampai sore
gitu, karena seperti tempat penitipan gitu. Jadi nanti pagi-pagi dijemput, nanti sore menjelang malam diantar pulang lagi. Kalau di Indonesia tuh nggak kayak opname gitu ya Sensei ya? Iya bener, nggak opname kita ya gitu. Jadi nanti diantar pulang lagi kayak gitu. Oke deh. Oke Sensei, jadi pas dulu Sensei ke Jepang, Sensei di panti yang mana nih? Aku dulu pas di Jepang di Tokuyo kebetulan. Tokuyo itu panjangannya Tokubetsu Yoboro Jinhomu ya. Gitu. Jadi panti jompo. Terus banyak orang yang beranggapan tuh kayak gitu kerjanya capek, terus juga monoton. Menurut Sensei itu gimana? Oke. Kalau capek mas, semua kerjaan capek ya sebenarnya ya. Juga capek sih sebenarnya ini. Benar, sama kok. Bercanda ya, enggak kok. Cuma nggak mungkin capek terus ya nggak sih Dewa? Iya, ada serunya pasti gitu. Dan mungkin orang-orang bilang monoton karena balik lagi tadi kegiatannya ya diulangi itu aja gitu. Tapi sebenarnya di balik itu kan kita menghadapi manusia ya, which dia sifatnya atau moodnya setiap harinya berbeda-beda gitu. Nah di situ tantangannya, di situ serunya. Hari ini dia happy, besok dia sedih, besok dia marah gitu. Jadi enggak kok, enggak monoton dan enggak secapek itu gitu. Oke. Terus kemudian untuk menurut Sensei orang yang cocok di bidang kaigo tuh kayak gimana sih? Orang yang cocok di bidang kaigo ya, mungkin dia harus sosok yang ceria ya, yang pasti dia harus ceria. Misalnya nggak boleh minasang cemberut gitu lagi kerja tuh nggak boleh ya. Terus yang kedua harus komunikatif gitu, jadi jangan yang apa-apa dipendem gitu, itu nggak boleh. Yang ketiga ini yang paling penting, harus sabar Dewa. Sabar banget. Nggak boleh nih yang pemarah-pemarah ya, belajar kalian sabar gitu. Karena nanti cobaan kita banyak di sana Dew, kayak gitu. Misalnya yang lainnya ya mungkin dari segi bahasa Jepangnya, kemudian skill kaigonya dan lain sebagainya juga harus oke kayak gitu. Jadi buat minasang yang emang passion di bidangnya itu mungkin mereka nggak merasa monoton dan capek. Betul. Begitu juga dengan saya kok, saya passion. Passion ya, lihat Dewa. Terus sekarang kita akan bahas tentang peluang kerja Sensei. Oke. Untuk kaigo sendiri skill apa sih yang harus dibutuhin? Skill yang harus dibutuhin ya, yang pertama udah pasti bahasa Jepangnya ya minasang. Karena kita komunikasi sama banyak pihak, sama keluarga, sama staff, sama lansianya, belum nanti sama atasan gitu. Dan itu masing-masing pakai bahasa, biasanya level bahasanya beda-beda tuh. Gitu. Jadi yang pasti minasang harus bahasa Jepangnya bagus. Kayak gitu yang pertama. Yang kedua, skill kaigonya gitu. Jadi selama belajar di Indonesia nih jangan asal belajarnya ya. Terutama yang minasang dapat privilege bisa belajarnya itu praktik gitu. Nah itu tolong dimanfaatkan waktunya, karena percaya deh itu akan sangat berguna banget gitu ya. Beda sama kalau minasang dari Indonesianya tuh kosong banget, nanti di sana pasti bingung gitu. Yang ketiga juga harus ramah ya, senyum, sopan, santun gitu ya. Seperti itu. Oke, baik Sensei. Untuk bahasa Jepangnya sendiri untuk kayak gitu ada standarnya sendiri nggak sih Sensei? Biar bisa kerja di sana? Benar banget. Mungkin kalau dari kita kebanyakan berangkatnya di level 4 ya. Tapi menurut aku kalau minasang belajarnya berangkatnya di level N4 itu mungkin hanya bisa di ya kaiwa sehari-hari lah gitu. Sedangkan kalau di kaigo itu banyak banget istilah-istilah minasang gitu. Jadi mungkin kalau mau kerjanya gampang gitu ya, dalam tanda kutip berkomunikasinya enak gitu, itu mungkin di level N3 sih oke. Gitu. Terus kemudian untuk tantangan terbesar nih Sensei yang diceritain oleh siswa yang udah dilolosin Sensei ke Jepang, tantangan apa sih yang diceritain oleh siswa itu sendiri pas kerja sebagai kaigo? Oke, kebanyakan mereka itu mengeluhkan tentang bahasa, udah pasti gitu. Aduh Sensei ini beda banget sama yang aku pelajari gitu. Mungkin kayak aksennya gitu. Bener, yang aku bilang tadi dialeknya ya. Misalkan dia di Osaka tuh dialeknya kan Osaka Beng kayak gitu, itu beda lagi sama yang bahasa formalnya gitu. Terus yang kedua ini sih lebih ke ngatur
emosi ya, karena kan kita kerjanya sama orang ya, balik lagi gitu, yang mana dia kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi memang itu sangat butuh kesabaran ekstra kayak gitu. Oke Des, untuk di LPK Harenoi sendiri nih Sensei, untuk program kaijonya tuh belajar apa aja sih? Oke, nah kalau untuk di LPK Harenoi sendiri, nanti setelah Minasang belajar bahasa Jepang ya sampai level N4, Minasang juga nanti akan belajar SSW Kaigonya gitu, dimulai dari teorinya. Jadi nanti kita akan bahas buku ya. Setelah itu nanti ada juga kita bedah soal gitu ya, jadi kayak kita bahas-bahas soal nih nanti untuk ujiannya seperti apa gitu. Kemudian yang paling seru itu adalah praktik kaigo yang aku bilang tadi. Nah ini biasanya sangat membantu ya supaya nanti kalian udah ada pengalaman gitu. Oke, buat Minasang yang kepo-kepo tentang praktek kaigonya bisa cek Instagram LPK_Harenoi dan TikTok LPK Harenoi. Nah terus untuk pulang kerja nih Sensei, untuk kaigo di tahun-tahun ke depan tuh gimana Sensei? Oke, kalau menurut aku mungkin untuk beberapa tahun ke depan peluangnya masih bagus ya, karena seperti yang aku bilang tadi, populasi orang tuanya juga semakin banyak kayak gitu. Cuma mungkin yang harus hati-hati, kita kan saingannya dari banyak negara ya, gitu. Jadi Minasang penting untuk meningkatkan kualifikasi diri kayak gitu. Tapi untuk peluangnya sendiri masih sangat tinggi sih kalau menurut aku. Terus untuk jenjang karir dari kaigo sendiri agar bisa sampai menetap jadi orang Jepang tuh gimana sih? Biasanya tuh orang-orang tuh pengen menetap ke sana tuh dengan masuk kaigo. Betul. Oke. Mungkin kalau sekarang Minasang tahu untuk bidang-bidang lain ada yang namanya TG2 ya, gitu. Kalau mau kerjanya lama. Nah, kalau di kaigo sendiri dia spesial, nggak ada yang namanya TG2, tapi ada yang namanya kaigo fukushishi gitu. Jadi biasanya bisa diambil itu setelah Minasang minimal banget kerja 3 tahun sebagai kaigo. Setelah itu nanti kalian bisa ujian gitu ya. Ujiannya sih lumayan susah ya, tapi biasanya nanti ada beberapa kaisha yang dia support untuk belajarnya kayak gitu. Kalau udah dapat kaigo fukushishi, Minasang nanti dapat permanen resident kayak gitu ya. Jadi bisa tinggal selama-lamanya di sana gitu. Oke, jadi apabila dia 3 tahun di perusahaan yang berbeda, kayak 1 tahun di perusahaan ini, 1 tahun lagi di perusahaan ini, apakah bisa sih kayak gitu? Atau harus satu perusahaan yang sama, terus 3 tahun juga di situ? Oke. Setahu aku sih dia yang penting 3 tahun pengalaman gitu. Jadi misalkan mau 1 tahun beda-beda juga nggak apa-apa. Paling nanti support belajarnya jadi beda-beda gitu. Misalkan di perusahaan pertama dia ada support belajar, di perusahaan kedua nggak ada atau kak. Gitu. Oke. Jadi kayak fokusnya jadi terbelah-belah gitu ya Sensei ya. Kalaupun itu satu perusahaan udah mau support ke kaigo fukushishi, mending menetap di situ. Benar, betul. Aku sangat menyarankan gitu ya. Oke, jadi itu ya Minasang. Jangan gampang-gampang pindah ya. Dulu Sensei tuh di satu perusahaan yang sama atau yang berbeda-beda tuh? Aku dulu di satu perusahaan yang sama, kebetulan betah banget ya karena kaishanya baik gitu. Dia support belajar dulu gitu ya. Terus juga perhatian sih, care sama pekerjanya ya. Kadang kan kita terlalu ini ya, maksudnya fokus kerja terus kita jadi nggak diperhatiin juga, maksudnya gampang down gitu ya. Jadi aku suka banget kaisha aku yang dulu, love. Oke. Kata orang-orang Sensei kaigo tuh gajinya tuh gede banget. Itu menurut Sensei gimana? Berapa gajinya? Gede banget gitu ya. Kalau dibilang gede banget sebenarnya banyak faktornya ya. Mungkin yang pertama tergantung daerahnya di mana gitu. Yang kedua bisa dibilang gede banget karena lumayan banyak tunjangannya tuh, kayak tunjangan tempat tinggal contohnya gitu ya. Terus juga ada tunjangan shift malam dan lain sebagainya. Tapi menurut aku memang yang paling bikin gede gajinya itu adalah si shift malamnya gitu, karena satu kali shift malam kalau di tempat aku dulu ya dia bisa 6.000 sampai 7.000 yen gitu, which hampir sejutaan ya, 700 ribuan kayak gitu. Dan dalam 1 bulan kan bisa 6 kalian gitu, so makanya gedenya dari situ Minasang.
kayak gitu. Untuk shift malamnya sendiri sih, dari jam berapa sampai jam berapa tuh biasanya? Kalau semalam beda-beda sih, ada dia yang dari sore, terus nanti sampai pagi sekitar jam 7 gitu ya. Kalau di tempat aku dulu kebetulan dia dari jam 6 sore, nanti pulangnya di jam 9 pagi. Lumayan tuh, sekitar 14-15 jam ya. Capek sih, tapi worth it. Dengan gajinya juga ya. Betul. Capek kalau terbayar mah nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, Sensei, ada cerita lucu nggak sih dari Sensei? Kayak cerita dari lansianya yang paling membekas ke Sensei yang lucu banget. Oke, yang lucu ya sebenarnya banyak ya minasang gitu. Cuma satu yang paling membekas itu adalah jadi dulu tuh kan kalau misalkan makan itu kan dia kayak dalam satu meja panjang tuh mereka berjejer gitu ya. Nah jadi ada dua lansia aku itu, dia memang masih sehat makan sendiri gitu ya. Terus dia duduknya sebelahan tuh. Awalnya dia makan biasa kayak gitu ya Del. Cuma tuh akhirnya tuh ada satu lansia ini dia memang demensia ya, Ninchisho. Terus dia masukin oshibori. Oshibori itu kayak lap tangan basah ya. Oshibori ke sup si lansia yang sebelahnya kayak gitu. Sampai akhirnya tuh tumpah kemana-mana. Nggak tumpah sih, nyerap ke si oshiborinya ya. Tapi habis itu oshiborinya diambil lagi, terus dia sedot kayak gini. Seolah-olah dia minum dari situ. Habis itu kaki-kaki sebelahnya dia marah, terus dia ini dipukul pakai itu hashi, pakai sempit kayak gitu, terus mereka berantem. Itu pas kejadian itu seram, tapi sekarang setelah dipikir-pikir lucu juga ya kayak gitu. Karena dia nyedot oshiborinya gitu, aku bener-bener kebayang banget mukanya, ya ampun. Itu sangat membekas di hati. Gimana ya itu rasanya minasang, yang ngebayangin. Tolong jangan dibayangin ya minasang ya. Oke, Sensei. Jadi aku pernah dengar tuh cerita orang Indonesia yang kerja kaigo di Jepang itu katanya tuh jangan dibawa hati kalau sama lansianya. Ada case kayak semisal nanti mereka kerja terus dibawa hati. Ya bener sih dibawa hati, kayak kita tuh baik hati ke orangnya, lempeng gitu. Sepenuh hati gitu ya. Nah, tapi kalau semisal mereka udah meninggal, mereka tuh ikut sedih. Dan itu ngefek banget ke kerjaan mereka. Menurut Sensei itu bagaimana? Oke. Iya sih, aku setuju ya. Maksudnya di sini jangan dibawa hati itu lebih ke ini kali ya, memisahkan gitu ya. Ini tuh pekerjaan loh gitu. Jadi jangan bikin ketika dia meninggal tuh jadi berlarut-larut gitu. Itu sih yang nggak boleh gitu ya. Aku sendiri dulu sempet ya menangani lansia yang meninggal tuh kayak sekitar 2 kali. Dan itu lumayan lansia favorit aku gitu karena dia tuh baik kayak gitu, nurut dan lain sebagainya. Nah ketika dia meninggal ini emang lumayan sedih ya gitu, sampai aku tuh hampir mau nangis gitu. Cuma waktu itu Rida aku bilang kalau ada yang meninggal tuh jangan sampai kamu nangis apalagi di depan keluarganya kayak gitu, karena kita harus tetap profesional ya, kita harus nunjukin bahwa ya kita mah kuat kayak gitu. Bener banget sih. Dan biasanya kalau udah sedih kayak gitu tuh jadi kerjanya nanti nggak semangat gitu, karena misalkan nenek favorit aku udah meninggal dan lain sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Banyak banget case-nya, bener kata Dewa. Oke, jadi minasang buat kalian yang kerja kaigo di Jepang, kalian tuh tetap semangat, kerja keras. Tapi kalau semisal ada case, misal lansianya meninggal tuh jangan dibawa hati, karena itu berpengaruh bagi pekerjaan juga. Boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Oke, minasang, hari ini seru banget ngobrol sama Sukma Sensei. Kita sharing-sharing tentang pulang kerja, terus tentang apa sih kaigo itu, dan juga pengalaman Sukma Sensei di Jepang dulunya. Buat kalian yang kepo atau pengen daftar kaigo di Jepang, bisa cek di Instagram LPK Harenoi dan TikTok LPK Harenoi. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe ya minasang. Hai, mata nih.